Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua yang hadir di sini. Kita sama-sama melakukan suatu kegiatan organisasi yang dibuka secara khusus dan sejak Golkar berdiri, baru periode sekarang ada yang namanya Golkar Institute. Selamat pada saudara-saudara sekalian, karena di sini lebih kepada upaya-upaya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, bakal memimpin baik di pemerintahan maupun di masyarakat yang mumpuni. Jadi penting untuk kita sama-sama mengasah diri kita, memperkaya pengetahuan kita, dan menerima informasi, cerita dari berbagai orang-orang, berbagai tokoh-tokoh yang punya pengalaman yang kemudian bisa menginspirasi saudara-saudara semua, karena pada waktunya saudara-saudara sekalian akan menjadi tokoh di tempat masing-masing, di lingkungan masing-masing, yang bisa juga menginspirasi sekelilingnya, masyarakatnya, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang bisa memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Saudara sekalian, tadi sudah disinggung oleh Pak Mulia bahwa rasanya kurang afdol apabila kita berbicara banyak tentang masalah-masalah negara, masalah bangsa, tapi kita sendiri yang berada di kampus Partai Golkar tidak membahas tentang kehadiran dan keberadaan Partai Golkar termasuk sejarahnya. Ini penting bagi kita, bagi siapapun yang kelak akan menjadi pemimpin. Bahkan filosofi tentara itu pun militer, untuk menguasai suatu bangsa yang lain, dia pelajari terlebih dahulu sejarahnya, sejarah bangsa tersebut, kulturnya, kemudian kemampuan-kemampuan lainnya, termasuk kemampuan ekonomi, persenjataan, dan sebagainya. Barulah kemudian bangsa tersebut bisa melakukan invasi atau melakukan pertahanan, defensif atau invasif. Jadi dengan mengetahui sejarah, kita bisa melumpuhkan, kita bisa menguasai bangsa yang lain. Nah, untuk bisa kemudian kita juga menguasai, bisa memahami, bisa mendalami Partai Golkar yang kelak yang diharapkan akan terus berperan sejak berdirinya tahun 1964 sampai saat sekarang dengan berbagai dinamikanya. Maka saya sangat gembira telah menempatkan di dalam kurikulum ini tentang sejarah dan nilai-nilai Partai Golkar. Saudara sekalian, saya awali cikal bakal golongan fungsional atau golongan yang kemudian menjadi Partai Golkar. Golongan fungsional Golkar dan Partai Golkar. Saudara sekalian, pada masa yang lampau, ketika MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang sudah bukan tertinggi lagi, sudah sama tingginya lembaga-lembaga negara, DPR, MPR, DPD, dan lembaga-lembaga yang lain, termasuk Mahkamah Agung, dan seterusnya. Tapi ketika itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar, Pasal 2 Ayat 1, terdiri adalah dari seluruh anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Adapun cikal bakal dari MPR itu sendiri, yang nanti akan saya uraikan adalah merupakan penjelmaan dari seluruh potensi bangsa, adalah yang disebut dengan KNIP. Apa itu KNIP? Komite Nasional Indonesia Pusat. Didirikan pada saat kemerdekaan kita untuk membuat pasal-pasal, bab demi bab, bagaimana layaknya setiap negara tentu harus punya landasan. Harus ada basisnya kemana. Apakah negara itu menjadi negara kesatuan atau negara federasi, negara itu kemudian menjadi negara yang memiliki garis politik yang berpaham kebangsaan, atau kemudian negara tersebut diarahkan kepada berhaluan kiri, sosialis komunis, atau kanan, sektarian misalnya. Itu menjadi pokok-pokok bahasan yang akan termuat dalam Undang-Undang Dasar. Kita pun, para pendahulu kita, para sesepuh kita, para leluhur kita sudah memikirkannya. Tidak bisa seenaknya mendirikan seperti mendirikan firma dagang atau apa, tapi lebih pada harus memikirkan seluruh kepentingan nasional, apalagi disadari bahwa demografi kita terdiri dari ribuan kepulauan, ribuan suku bangsa. Jadi diperlukan secara hati-hati punya landasan yang bisa acceptable, diterima oleh semua pihak. Sejak Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 49 sampai 59, karena Undang-Undang Dasar kita belum dapat disepakati dari tahun 49 sampai 59, diberlakukanlah Undang-Undang Dasar sementara. Keberadaan golongan fungsional kemudian dihapus dan tidak ada, sehingga pada 21 Februari tahun 57, melalui konsepsi Presiden Soekarno pada saat itu, yang dirasa perlu mengkoreksi, karena dalam satu kurun itu dari tahun 45 sampai 59, yang kita sebut saat itu demokrasinya liberal, itu hampir 40 kali ganti kabinetnya. Kalau normalnya, kalau setiap periode 5 tahun, maka dari tahun 45, 55, 60, sampai 65 itu 4 kali. Tapi saat itu sampai 40 kali, 10 kalinya. Ada yang sebulan dan sebagainya. Sehingga tidak sempat melakukan pembangunan nasional, apalagi memikirkan kesejahteraan rakyat. Situasinya pada saat itu sangat sulit. Melalui konsepsi Presiden yang kemudian ingin mengkoreksi demokrasi liberal dan melahirkan Dewan Nasional yang sebagian besar diisi oleh golongan-golongan fungsional, yang kelak ini nanti ada hubungannya dengan lahirnya Partai Golkar. Dekret Presiden yang kita kenal dengan 5 Juli tahun 59, barangkali belum ada yang lahir ya, belum ya. Saya aja lahirnya 10 tahun sebelum itu, tahun 49. Hanya dengar-dengar di radio pada saat itu, belum ada televisi. Adanya DPR, GR, MPRS, dan DPA sementara, semuanya sementara. Sebagian besar dari golongan fungsional yang kemudian masuk dalam struktur masyarakat menjadi Front Nasional dan Sekber Golkar. Golongan fungsional, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian digabungkan menjadi Sekber Golkar, dan itulah sebetulnya cikal bakal yang kemudian akan menjadi Partai Golkar. Jadi ada kelompok masyarakat yang punya potensi, memiliki potensi, baik potensi dirinya sendiri, maupun potensi dukungan dari masyarakat besar di daerahnya, tapi tidak tergabung dalam partai politik apapun. Jadi golongan fungsional sudah direkrut oleh negara ini sejak dahulu sampai saat sekarang. Yang dalam sejarah sebetulnya adalah anak kandung dari proklamasi. Kemudian saudara sekalian,
Sejak tahun 45 sampai tahun 1959 ada 22 kabinet. Antara 1950 sampai dengan 1959 ada 13 kabinet. Jadi total sekitar 39, hampir 35. Ini menghasilkan atau mengindikasikan tingginya ketidakstabilan pemerintahan. Bisa dibayangkan saudara sekalian, negara kalau tidak stabil, sulit kita bisa mensukseskan program. Katakanlah program pembangunan jalan tol, program pembangunan infrastruktur, itu sulit dicapai. Jangankan pembangunan infrastruktur, program misalnya pembagian bantuan sosial dalam bentuk sembako misalnya dan sebagainya, itu sulit kita lakukan kalau dalam keadaan tidak stabil. Pertama dalam penganggaran di parlemen. Kalau sudah dianggarkan, sudah jadi terbentuk, perkara distribusinya juga menjadi masalah. Kemudian dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut dari 45 sampai 59, berubah-ubah kabinet, ditambah dengan adanya gerakan-gerakan separatis. Ada DITI, ada PRRI, Permesta, yang meluas di berbagai daerah, ditambah pula dengan serangan militer. Ada aksi militer kedua di tahun 49 yang mendompleng sekutu untuk Belanda mencoba masuk lagi dan menjajah kembali. Ini mungkin lagi coba-coba, namanya usaha, siapa tahu berhasil gitu. Untung pada saat itu kita sangat patriotismenya kuat, padahal belum ada televisi, belum ada handphone, belum mengenal apa yang namanya WhatsApp, tapi kita bisa disatukan. Masa tahun 50 sampai 59 bisa disebut era demokrasi parlementer yang amat sulit membentuk koalisi pemerintahan yang stabil dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Dalam keadaan baik saja tidak mudah, apalagi tidak baik. Dalam keadaan stabil saja masih sulit untuk mengelola dengan baik kinerja pemerintahan itu. Karena ada yang terganggu, misalnya tindakan koruptif dan lain sebagainya. Apalagi tidak stabil. Soal stabilitas ini yang kemudian nanti pada cerita berikutnya dijadikan dasar juga dalam rangka kebijakan negara yang kita sebut pada saat itu trilogi stabilitas, salah satunya. Konstituante hasil pemilu tahun 55 gagal menetapkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka terjadi krisis multidimensi. Apa itu? Krisis pemerintahan, krisis politik, krisis ekonomi, krisis teritorial, dan juga tak kalah pentingnya krisis hubungan pusat dan daerah. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Sulawesi Utara terjadi pemberontakan yang diakibatkan diawali dengan krisis-krisis soal pembagian keuangan daerah dan pusat dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, karena itu Presiden Soekarno mengusulkan konsepsi Presiden di bulan Februari tahun 59 yang kemudian menjadi yang kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Jadi bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi terpimpin. Yang didahului dengan sebuah mood psikologis atau momentum penting terkenal sampai saat sekarang, yang pada saat itu harus dilakukan oleh Presiden untuk menyelamatkan negara, mempertahankan negara Republik Indonesia, walaupun sebetulnya secara konstitusi tidak diatur itu. Yaitu dekret Presiden pada tanggal 5 Juli yang intinya
Presiden membubarkan parlemen dan menyatakan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu tidak berlaku. Undang Dasar 50 yang berlaku sampai 59 itu dinyatakan tidak berlaku. Kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kemudian ada banyak cerita lagu, ya udah kembali aja, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mengambil dari ini. Ribut terus, tidak pernah berhasil, berkelahi, menimbulkan kegoncangan, terjadi teror, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lalu dianggap ini harus diperbaiki. Ada dekret. Membubarkan konstituante dan membentuk MPRS, DPRS, dan DPRD, DPRD gotong royong, DPR GR, DPA sementara, dan Dewan Nasional. Saudara sekalian, saya mohon izin Pak Mulya untuk duduk saja di sini, ya. Saudara-saudara duduk ya, saya supaya fair aja saya juga duduk juga. Sama aja. Ya. Thanks. Oh boleh. Luar biasa nih, kalau guru biasa gini nih. Luar biasa. Saudara sekalian, itu saya harus gambarkan pada saudara, karena sejarah Partai Golkar tidak bisa lepas dari sejarah bangsa dan negara. Tidak mungkin saya yang membicarakan sejarah Partai Golkar begitu saja di awal. Harus dirangkaikan dengan sejarah bangsa. Partai Golkar tahun 64 dimulai dengan Sekber Golkar. Sekarang tahun 2022. Berapa tahun kira-kira? 64 ke 2000 kan 36. Tambah 22. Jadi 58 ya. Ya betul ya? 58. Kalau ngitung angka cepat saudara sekalian. 58 tahun. Tapi dari sejarah keberadaan partai yang paling tua memang sekarang Partai Golkar. Kita sadari Partai Golkar partai tua. Tapi semangatnya tidak boleh tua, harus selalu muda. Ini yang ini. Nah, saudara-saudara diharapkan ke depan bisa menggantikan kami ini, karena siapapun ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya, nggak bisa terus-terusan. Nah, saudara sekalian, konsepsi MPRS adalah majelis tersebut sebagai penjelmaan dari seluruh unsur-unsur negara bangsa RI, bukan hanya sekedar representasi politik itu sebetulnya. MPRS kita. Susah banget untuk menyatakan itu. Faktanya seperti itu. Ada yang dia representasi politik, tapi ada juga potensi publik, potensi rakyat yang tidak hadir di negeri ini bukan sebagai representasi politik, tapi dia punya potensi di bidang ekonomi, olahraga, budaya, dan sebagainya. Jadi kemudian bisa lebih luas. Karena itu eksistensi golongan fungsional merupakan bagian dari konsep ideologis dan sosiologis penjelmaan yang dimaksud tadi. Pilar dari demokrasi terpimpin, saudara-saudara sekalian, adalah Soekarno dalam ini yang didukung oleh PNI, NU, PSII, dan Murba. Ditambah dengan golongan-golongan fungsional non-afiliasi kepada parpol yang bebas, yang independen. Kemudian PKI, Partai Komunis Indonesia, serta TNI Angkatan Darat